Halo teman-teman, kita kembali lagi dalam kursus pelatihan sertifikasi profesi ya dengan UK yang kedua yaitu menyesuaikan kapasitas produksi. Nah, dalam UK yang kedua ini kita akan menggunakan metode yang berbeda dari yang kemarin. Kalau kemarin kita menggunakan metode level, sekarang kita akan menggunakan metode CHASE. Nah, kalau metode CHASE ini total produksinya akan sama dengan jumlah yang diekspektasikan permintaannya atau permintaannya yang diharapkan. Tuh, kita akan lihat di sini pada sheet kedua yaitu tabel tabulasinya ya. Total produksinya ini nanti akan sama dengan expected demand-nya. Tetapi sebelumnya kita akan kerjakan dahulu mengenai production per day-nya. Total production per day-nya ya dalam satu periode kita lakukan hal yang sama ya seperti pada waktu di level. Yang berbeda adalah kalau dalam chase setiap periode akan memiliki total production per day-nya yang berbeda karena working per day-nya juga berbeda ya, working per periodenya ya, working day-nya, jumlah hari kerja di setiap periodenya berbeda. Ada yang 22, 20, 21, 19, dan seterusnya. Lalu expected demand-nya pun, jumlah permintaan yang diharapkannya pun juga akan berbeda. Jadi, production per day-nya sudah secara otomatis akan berbeda. Nah, kalau di level yang kemarin kita pelajari, itu jumlahnya semua akan sama, ya. Semua dibuat sama, karena mereka akan diambil rata-rata. Ya, sedangkan kalau dalam metode CHASE ini, kita buat per periode. Kalau periodenya bulan, ya berarti per bulan. Kalau periodenya per minggu, ya berarti per minggu. Atau week by week kita lihat, gitu ya. Nah, di sini misalnya production per day-nya adalah satuan periodenya adalah bulan, jadi kita akan masukkan di sini expected demand dibagi dengan atau divided by working days-nya. Nah, ini adalah periode yang pertama ya untuk di bulan Januari. Kita lakukan sampai dengan bulan Desember. Kita lakukan hal yang sama ya. Jangan sampai terbalik, expected demand-nya yang dibagi dengan working day, bukan working day-nya yang dibagi dengan expected demand. Karena nanti logikanya tidak akan masuk akal. Nggak mungkin hari kerjanya dibagi dengan jumlah yang dibutuhkan atau jumlah demand yang diharapkan gitu, nggak mungkin kan. Jadi kita pakai logikanya adalah berapa nanti yang dibutuhkan ya dalam satu hari, demand-nya itu ada berapa atau berapa sih jumlah unit yang harus dihasilkan dalam satu harinya nantinya seperti itu. Nah, dalam CHASE ini memang kita butuhkan ketelitian karena tidak semua periode berjumlah sama, sehingga Anda harus mengerjakan satu persatu, meskipun dalam Excel kita bisa langsung mengcopy paste rumusnya ya atau formulanya. Nah, nanti kalau misalnya dalam kasus ini adalah 12 periode ya sampai bulan Desember atau satu tahun, tapi nanti di lain kasusnya lagi Anda dihadapkan dengan 24 periode, 36 periode, ya berarti Anda harus lakukan hal yang sama dengan metode CHASE ini. Gitu. Jadi Anda harus hitung production per day-nya untuk setiap periode tadi. Kalau ada 24, ya berarti 24 kali Anda menghitung. Kalau ada 36, ya berarti 36 kali Anda melakukan perhitungan tersebut.
Nah, lalu total production-nya ini sama persis dengan expected demand, sehingga Anda bisa melakukan copy and paste di sini. Ya, lalu Anda jumlahkan total produksinya sampai bulan Desember ya. Berapa? Oke. Nah, lalu change in production level itu adalah perubahan level produksinya. Untuk bulan Januari, khusus di bulan Januari, kita akan mengacu pada asumsi yang ada di sini, yaitu produksinya adalah 21 unit per hari. Sehingga Anda perlu menuliskan di sini 18,8 ya, dikurangi dengan 21. Maka didapatkan nilainya minus 2,82 ya. Tetapi untuk bulan Februari sampai dengan Desember, Anda perlu perhatikan lagi di sini. Bulan Februari ada kenaikan ya, kenaikan jumlah produksi dari 18,8 menjadi 22. Sehingga yang harus Anda lakukan adalah 22 Anda kurangi dengan 18,8 ini. Maaf. Kita ulangi. 22 dikurangi dengan 18,8. Ya, ini hasilnya. Lalu yang bulan Maret, kita lakukan hal yang sama juga. Kita kurangi. Begitu seterusnya sampai dengan bulan Desember. Nah, jika bernilai negatif, Anda tidak perlu khawatir. Ya, ini hanya perhitungan secara matematis. Sekali lagi, ini hanya perhitungan secara matematis. Jadi wajar saja jika akan bernilai negatif. Tetapi pada kondisi nyatanya atau aktualnya, tidak akan mungkin jumlah produksi itu bernilai negatif atau suatu barang atau goods atau benda bernilai negatif ya, imajiner, dan juga dia bisa dikatakan misalnya nilainya itu pecahan ya, nggak ada, pasti semua barangnya itu harus nyata, ada bentuk fisiknya, kemudian Anda juga pastikan akan melihat bentuk wujudnya, ukurannya ya, sehingga tidak mungkin yang namanya barang yang diproduksi itu jumlahnya negatif. Mohon maaf, ini kita kurangi. Oke. Nah, lalu untuk yang di akhir bulan, kita akan gunakan lagi, di akhir tahun maksud saya, kita akan gunakan lagi 21 yang sebagai asumsi tadi. Karena tidak ada lonjakan lagi kan, jadi kita akan kembalikan lagi kepada posisi awalnya, yaitu 21. Ups. Maaf, kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Jadi, Desember ini kita akan kurangi dengan ini. Ya, ini hasilnya. Nah, change in production level up itu adalah change production level yang bersifat dan bernilai positif. Jadi yang nilainya negatif Anda bisa abaikan dan tuliskan dalam nilai 0. Gitu ya. Jadi kita akan tulis dulu yang negatifnya. Yang negatifnya ini akan saya tuliskan dalam nilai 0. 0
0, 0, 0, ya. Nah, sisanya ini adalah nilai yang positifnya. Ini adalah yang perubahan dari level produksi tadi. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita harus menentukan juga jumlah yang berubahnya itu berapa. Berubah dalam arti levelnya naik. Ya, production level up-nya itu jumlahnya berapa. Kita gunakan rumus sum, jumlahnya adalah 30,1. Nah, yang down tadi adalah yang jumlahnya negatif, kita ubah di sini menjadi nilainya positif. Ya, karena negatif ini maksudnya adalah penurunan produksi, bukan benar-benar produksinya itu berjumlah negatif 2,82 ya, tapi penurunan produksinya setingkat 2,82. Jadi kita akan lihat di sini. Kita isikan dulu yang nilainya negatif. Sedangkan yang bernilai positif, Anda bisa mengisinya dengan nilai 0. Oke. Sini 0. Nah, lalu Anda tentukan lagi jumlahnya berapa. Nah, ini adalah jumlah akhirnya. Ya, bisa kita bandingkan antara change in production level up and level down. Ya, pada saat dia produksinya meningkat, total kenaikannya adalah 30,1, sedangkan pada saat dia turun, penurunan dari level produksi total keseluruhannya ya, itu adalah 2,24,12 ya. Dari keseluruhan ini dia akan mengalami penurunan 25 unit gitu. Nah, lalu jumlah pekerjanya dalam setiap periode ini akan berbeda ya. Kalau kita lihat di level yang kemarin, semua tenaga kerjanya akan berjumlah sama karena production per day-nya juga sama ya. Tapi kalau sekarang ya, jumlah produksinya setiap periode ini berbeda. Ada yang 18, ada yang 22, ada yang 27, ada yang 19 ya. Maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pun juga akan berbeda. Maka di sini kita akan gunakan rumusnya yaitu sama dengan production per day ya. Buka kurung production per day-nya kita kalikan dengan jumlah produksi per unit ya. Jumlah produksi jamnya per unitnya itu 4 jam seperti dalam kasusnya. Anda bisa buka kembali di kasusnya ya. Lalu dibagi dengan waktu kerja yang dibutuhkan selama 1 hari penuh. Itu adalah 8 jam. Ini adalah jumlah tenaga kerjanya. Jumlah tenaga kerja secara matematis itu memang bentuknya pecahan. Tetapi orang atau tenaga kerja tidak berbentuk pecahan sehingga Anda bisa bulatkan ya. Nah, ini tinggal Anda kopikan saja rumusnya atau kita sorot ke samping ya.
Nah, lalu kita sorot kembali dan kita tentukan jumlah tenaga kerjanya. Jumlah tenaga kerja secara keseluruhan adalah 140 orang gitu. Nah, ini adalah metode CHES ya. Kalau tadi kita bahas mengenai CHES itu adalah expected demand dan total produksinya atau total production unitnya itu jumlahnya sama ya. Ini kita bisa beri tanda jumlahnya sama. Yang membedakan dengan level ya. Kalau level total produksinya di sini akan berbeda. Tetapi maksud saya total produksinya berbeda, tetapi production per harinya sama. Sedangkan kalau Chase, production per day-nya itu berbeda, ya, tetapi total production-nya dengan expected demand-nya itu sama, ya. Dan yang berbeda di sini, kalau level pasti harus ada inventory. Ya, sebagai buffer stoknya dia. Dia harus punya persediaan. Kalau nanti tiba-tiba pesanan membludak, pesanan bertambah banyak, dia nggak punya persediaan, nggak punya stok sama sekali, produksinya akan kelabakan. Nah, tapi kalau Chase di sini, jumlah yang diminta itu yang diproduksi. Jadi kalau misalnya Anda pesan, saya mau pesan donat 12 buah jam 10. Yang dibuatkan ya hanya 12 buah itu untuk Anda, tapi bukan dia buat lebih dari 12 untuk Anda sesuai dengan yang Anda pesan. Jadi kalau misalnya Anda butuhnya hanya 12, ya 12 yang dibuat gitu. Ini adalah Chase. Ya, sekali lagi ini adalah Chase. Dan tidak ada inventory di sini. Ya. Ini perlu di-highlight juga mungkin. Tidak ada inventory. Itu ya. Jadi jelas perbedaannya antara level dengan Chase. Kalau level pasti ada inventory dan production per day-nya itu selalu sama ya setiap periodenya. Sedangkan Chase production per day-nya berbeda, tetapi total production-nya yang sama dengan expected demand dan tidak ada sama sekali inventory dan juga shortage. Itu perbedaannya. Baik, terima kasih. Sekian video untuk case study ya. Untuk UK yang kedua yaitu menyesuaikan kapasitas produksi. Sampai ketemu di video selanjutnya.